Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Amus Channel. Kali ini pada video ini kita akan bersama-sama membahas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada waktu itu mengalami kesedihan karena orang yang dicintai meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy juga tidak henti-hentinya menghalangi dakwah Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kejadian-kejadian yang merupakan gambaran orang di dunia dan balasan di akhirat. Dalam Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah ketika istri dan paman beliau, Khadijah dan Abu Thalib, meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Demikian juga ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam di kota Taif, kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusirnya kembali ke Mekah. Atas jaminan perlindungan Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah meneruskan dakwahnya. Setelah Rasulullah diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesusahan dan kepedihan. Setelah ditinggal dua orang yang dicintainya, dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Nabi Muhammad yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah,
Madian, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam alaihissalam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam yang ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf, dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha, yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu 2 sungai yang ada di surga, dan 2 sungai yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil dan Eufrat. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Betapapun orang-orang yang ada di dalam neraka meminta pertolongan kepadanya, mereka tidak akan memberi pertolongan sedikit pun. Kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik, dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan. Setelah terpotong, lidah itu tersambung kembali dan dipotong lagi, demikian terus-menerus tiada henti. Orang itu juga merasakan sakit berkali-kali. Inilah gambaran orang-orang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Yang keempat, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan. Ketika duduk susah, berdiri susah, apalagi untuk berjalan susah sekali karena perutnya yang besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal. Tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Pada hari menjelang subuh, sampailah Nabi Muhammad di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram.
Beliau duduk seorang diri, berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Melintaslah Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal dan sebagian besar kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Kemudian datanglah Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakannya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Abu Bakar benar-benar mempercayainya karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah bohong kalau berbicara. Bahkan kalau Rasulullah bercerita lebih dari peristiwa Isra Mi'raj, ia akan percaya juga. Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia mendapatkan gelar As-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy tetap tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan hanya waktu semalam, apalagi ditambah dengan naik ke langit. Padahal kalau naik unta, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ditempuh selama sebulan. Semakin tidak percaya kaum kafir Quraisy mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai orang gila dan penyebar berita bohong. Berita Isra Mi'raj yang sulit diterima akal manusia itu dijadikan berita untuk menghasut masyarakat Mekah bahwa Nabi Muhammad adalah penyebar kebohongan dan dakwah yang dilakukan selama ini tidak benar, supaya masyarakat Mekah menjauhi Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menerima ajakan dakwahnya. Siasat mereka ternyata tidak berpengaruh kepada kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambah keimanannya dan ingin semakin dekat mengenal pribadi Rasulullah SAW. Setelah kita membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tentunya kalian sudah memahami dan bisa mengerjakan soal-soal berikut dengan benar. Nomor 1, Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj? Jelaskan. 2. Isra Mi'raj berasal dari kata Isra dan Mi'raj. Dalam sejarah Islam, apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Jelaskan. 3. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq setelah peristiwa Isra Mi'raj. Mengapa Abu Bakar mendapat gelar tersebut? Jelaskan. Keempat, Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar sehingga merasa kesusahan ketika berdiri maupun berjalan. Gambaran orang seperti apakah ketika hidup di dunia? Jelaskan. 5. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Apa pendapatmu tentang hal itu? Jelaskan. Demikian pembahasan kita tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.